Halo teman-teman, semoga harimu menyenangkan ya. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai analisis pekerjaan, disusun oleh Bagaskara dan juga Fahira Yedia Rahmi. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan bagian dari rencana sumber daya manusia dan proses meneliti serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Di sini ditekankan bahwa ada dua aktivitas utama dalam menganalisis pekerjaan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab serta informasi dan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Selanjutnya, tujuan analisis pekerjaan. Tujuan dari analisis pekerjaan tentunya supaya bisa menciptakan sumber daya manusia yang maksimal dengan memanfaatkan teknologi yang maksimal, namun tetap memberikan kenyamanan bagi sumber daya manusia tersebut. Manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, menetapkan dasar struktur gaji yang wajar untuk setiap karyawan. Yang kedua, kajian tentang lingkungan yang bisa mempengaruhi pekerjaan individu. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih handal dan kompeten di masa depan. Yang keempat, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan meningkatkan keterampilan karyawan lama. Yang kelima, mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar setiap karyawan bisa mengembangkan standar kinerja masing-masing. Yang keenam, memperbaiki metode staf. Yang ketujuh, mengurangi kesalahan laporan keuangan atau setidaknya menghilangkan masalah yang tidak perlu. Yang kedelapan, memungkinkan karyawan mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi yang digunakan perusahaan. Jenis-jenis analisis pekerjaan. Jenis-jenis analisis pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi dari tiga aspek berikut. Yang pertama, tanggung jawab, yaitu merinci unit organisasi yang mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab dan tunduk kepada pengarahan dan bagian pengendalian pelaksanaan. Yang kedua, kewajiban-kewajiban umum dari seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Kualifikasi-kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Jika tujuan uraian pekerjaan adalah untuk meningkatkan efisiensi, model tradisional dianggap tidak memadai dalam dua hal, yaitu yang pertama, uraian tugas tersebut tidak merinci performasi yang diharapkan dari pekerja. Yang kedua, tidak merinci hubungan atau keterkaitan antara standar-standar kecakapan dan kualifikasi minimal. Analisis pekerjaan ini memuat keterangan-keterangan yang berkisar pada pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, task, perilaku-perilaku, kewajiban-kewajiban atau fungsi apa yang penting bagi suatu pekerjaan. Kedua, condition, bagaimana sifat dasar daripada pekerjaan atau syarat apa yang diperlukan agar pekerjaan itu terlaksana. Yang ketiga, standar, harapan-harapan performasi objektif atau yang diberikan kepada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kuantitas. Yang keempat, ada skill, knowledge, and abilities. Kecakapan-kecakapan apa, pengetahuan dan kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. Yang kelima, ada qualification, pendidikan dan pengalaman yang bagaimana, serta kualifikasi-kualifikasi lain yang bagaimana yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai skill, knowledge, and abilities yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya.
Langkah-langkah menganalisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Menganalisis harus mengumpulkan dan mengualifikasi data, meninjau informasi latar belakang seperti bagian organisasi, bagian proses, dan uraian pekerjaan. Yang ketiga, menyeleksi muwakal atau orang yang diserahkan. Kemudian meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Kemudian menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir, meramalkan, memperhitungkan perkembangan pekerjaan. Prinsip-prinsip analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan harus dapat memberikan semua fakta yang penting ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang kedua, analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Yang ketiga, analisis pekerjaan harus sering ditinjau bila perlu diperbaiki. Yang keempat, analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur-unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Teknik analisis pekerjaan. Yang pertama, job element method. Teknik analisis pekerjaan berdasar pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang disyaratkan untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, functional job analysis. Teknik analisis terstruktur yang menguji rangkaian tugas dalam suatu pekerjaan dan proses pemenuhannya. Yang ketiga, position analysis questionnaire. Teknik analisis pekerjaan yang menggunakan kuesioner tertutup dalam menganalisis pekerjaan. Yang keempat, critical incident technique. Aspek-aspek analisis pekerjaan. Yang pertama, job description atau uraian pekerjaan. Merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik dan kompeten. Yang ketiga, spesifikasi orang. Orang dapat dilihat dari karakteristik personal yaitu kemampuan dan keahlian. Proses analisis pekerjaan. Yang pertama, tahap persiapan meliputi mempelajari visi misi, tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, mempelajari struktur organisasi perusahaan, kebijakan, peraturan dan berbagai pedoman. Yang ketiga, menentukan program yang memerlukan analisis pekerjaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Mengadakan diskusi untuk kesediaan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis pekerjaan. Yang kedua, tahapan pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, yaitu dengan cara mewawancarai karyawan secara langsung. Yang kedua, kuesioner, merupakan daftar yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi sesuai dengan kondisi yang dirasakan karyawan. Yang ketiga, logs, merupakan catatan yang disimpan karyawan pelaksana, hampir sama dengan kuesioner. Tahapan penyempurnaan data. Penyempurnaan data merupakan tahapan terakhir yang dilakukan untuk menyempurnakan data dengan cara memilih data yang berguna dan menyaring data yang kurang relevan. Data dan informasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Metode analisis pekerjaan. Yang pertama adalah metode kuesioner. Metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data secara tertulis dibagikan kepada para tenaga kerja operasional untuk mengisi keterangan dan fakta yang diharapkan. Pada umumnya, kuesioner ini meliputi yang pertama adalah pertanyaan mengenai pekerjaan yang dilakukan, kedua tanggung jawab yang diberikan, ketiga kecakapan, keahlian, dan pelatihan yang diperlukan, keempat kondisi yang diharapkan, yang kelima figur atau jenis yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua ada metode observasi. Metode ini pada umumnya dilakukan oleh job analis yang sebelumnya memperoleh pelatihan dan upgrading secara khusus. Terdapat metode khusus yang mencakup 3 teknik, yaitu pengamatan langsung. Yang kedua ada analis metode kerja. Dan yang terakhir ada teknik insiden kritis.
Yang ketiga ada metode wawancara. Dalam metode ini seorang karyawan diwawancarai sehingga ia menemukan gaya kerja mereka sendiri, masalah yang dihadapi oleh mereka menggunakan keterampilan dan teknik tertentu saat melakukan pekerjaan, rasa tidak aman mereka, dan rasa ketakutan tentang karir mereka. Metode ini sangat membantu seorang anak untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan oleh karyawan. Yang keempat, catatan laporan partisipan. Pendekatan yang lain adalah meminta karyawan membuat catatan laporan atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari untuk setiap kegiatan yang terlibat di dalamnya kegiatan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai analisis pekerjaan. Terima kasih.